Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara Pipa Mas Energy Talk dengan tema BBM Pertalite bersubsidi untuk siapa? Pada hari ini, Selasa 6 Desember 2022, bertempat di lantai 2 Gedung Auditorium Konevo Universitas Menderata dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya, Shalom. Yang terhormat, Senator DPD RI Provinsi Bali sekaligus Dewan Pembina Universitas Menderata, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Widekarna Mahendrata Widastra Putra Swasta 3 SE M.Tru MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Yayasan Universitas Menderata, Dr. Sri Igusti Ngurah Wira Wedawitri Mahendrata Widastra Putra Suyasa Esos SHMH. Yang kami hormati Rektor Universitas Menderata, yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Menderata, yang kami hormati tim CR Pipamas, yang kami hormati narasumber pada hari ini, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Gus Bawo. Yang kami hormati Ketua Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Anak Agung Elik Astari SEMM. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Menderata, Bapak Inyoman Swandike SHMH. Yang kami hormati moderator pada hari ini, Bapak Rudi Andanu. Yang kami hormati para dekanat Universitas Menderata. Yang kami hormati Ketua Panitia pada hari ini, Dr. Nilo Ketut Ayusuda Suchandrawati SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Menderata yang berkesempatan hadir pada hari ini, beserta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawanugerahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat rahayu. Baik hadirin, acara akan diawali dengan penghormatan terhadap simbol-simbol negara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, dan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu kepada petugas kami persilakan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Aditya Sya Param Jyotir Rakata Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskaraya Namostute. Om Raring Syah Paramasiwa Raditya Nama Swaha. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Mengetahui, segala puja dan puji kami panjatkan untuk-Mu, karena atas asung kertawara nugraha-Mu lah Engkau perkenalkan kami berkumpul bersama dalam acara Pipa Mas Energi Talk dengan tema BBM Pertalite bersubsidi untuk siapa? Pada hari ini, Selasa, 6 Desember 2022, yang bertempat di lantai 2 Auditorium Gedung Konevo Universitas Mahendradatta. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagaimana mestinya. Om Yang Widi yang memberikan penerangan, pada hari ini kami menjadikan doa dan memohon kepadamu, berikanlah kami penerangan agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran,
Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan memudahkan jalan kami untuk menghadapi segala rintangan. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia acara pada hari ini. Kepada Dr. Niluh Ketut Ayusuda Suchandrawati SHMM, kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina Universitas Mahendra Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Saputra Wedastra Putra Suyasa 3 SEM Tru MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Mahendra Data Dr. Sri Igusti Ngurah Wira Wedawitri Wedastra Suyasa Esos SHMH. Yang saya hormati Rektor Universitas Mahendra Data, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu tim Pipamas Energi Talk. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, Ibu Pejabat Dekanat, Ibu Bapak Kaprodi, Ibu dan Bapak narasumber, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Mahendra Data, Bapak Ibu Panitia Talk Show Universitas Mahendra Data, dan seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara talk show ini dan juga kepada para narasumber. Bapak Ide Bagus Setiawan atau yang mewakili beliau dari Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. Yang terhormat Dr. Ana Agung Elik Astari SEMM sebagai Koordinator Program Studi Kewirausahaan Universitas Mahendra Data. Yang saya hormati pula Bapak Inyoman Swandi ke SHMH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahendra Data. Bapak Ibu tim dari Pipamas Energi Talk, Bapak Rugi, Bapak Ernest, Ibu Devi dan Ibu Tasya. Selamat datang Bapak, Ibu. Dan kepada seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Sejalan dengan visi misi Universitas Mahendra Data dan meningkatnya tuntutan pemenuhan kinerja perguruan tinggi, program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dalam bidang Tridharma perguruan tinggi, maka dipandang perlu dilaksanakannya kegiatan talk show dengan tema BBM Pertalite untuk siapa? Tujuan dari talk show ini adalah untuk mengetahui faktor ditetapkannya kebijakan tentang subsidi Pertalite, bagaimana pengaruh subsidi Pertalite, serta untuk mengetahui keputusan-keputusan yang menguntungkan dan merugikan kebijakan subsidi Pertalite. Manfaat dari talk show ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada pihak terkait dengan ditetapkannya kebijakan subsidi Pertalite. Talk show pada hari ini ditujukan untuk para mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, dan tentunya kepada peserta yang hadir pada hari ini mendekati 200 orang.
dari dosen dan mahasiswa di seluruh Universitas Mahendra Data. Hasil dari pelaksanaan talk show ini diharapkan dapat mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Semoga acara talk show ini dapat memberikan manfaat positif kepada para peserta talk show. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Mahendra yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Mahendra. Kepada Bapak Dr. Haji Nuryanto Rahmat Supatma, MH, kami persilahkan. Selamat pagi, mohon izin Pak dari tim Pipamas. Kebetulan Rektor Mahendra Data ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkannya, maka beliau menginstruksikan untuk saya mewakilinya. Saya bacakan kata sambutan daripada Rektor Universitas Mahendra Data ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Yang terhormat Bapak Pembina Universitas Mahendra Data, yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Universitas Mahendra Data, pimpinan Pipamas yang dihadiri oleh Bapak Rudi Andanu beserta rombongan, para narasumber yang luar biasa, hebat ini, Bapak dan Ibu pejabat Rektorat dan Dekanat beserta jajaran, Bapak dan Ibu dosen dan hadirin mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, karena atas rahmat kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat dan rahayu. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan rombongan Pipamas yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang energi dan selalu berperan aktif dalam memberikan edukasi terang energi. Kami mewakili lembaga merasa bangga dapat melaksanakan acara talk show ini atas kepercayaan yang diberikan oleh Pipamas kepada lembaga kami. Semoga ke depan kita bisa bersatu bersinergi untuk melakukan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Universitas Mahendra Data adalah merupakan salah satu universitas swasta tertua di Bali Nusra yang berdiri sejak tahun 1963 yang digagas oleh Mendiang Sri Wedasta Suswase bersama dengan Presiden pertama RI. Beliau Paduka Bung Karno yang saat ini mewakili 8 prodi yakni S1 Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Teknik, Fakultas FISIP, MH, MAP, dan MM. Tentu dengan harapan kami kepada Pipamas agar selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama di berbagai bidang ilmu sesuai dengan prodi yang kami miliki sehingga menambah wawasan dan warna dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh hadirin yang berbahagia karena telah berjuang bersama dalam mensukseskan acara ini. Semoga acara berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Jadi terima kasih, saya sudah membacakan sambutan daripada rektor yang mewakili dan kebetulan saya diwakili. Saya nambahkan bahwa Pipamas ini cukup bagus untuk nanti dicermati. Karena meaning goals-nya ada 2. Yang pertama adalah dengan keterbatasan energi. Yang dulu diperkirakan
25 tahun kita habis energi, sekarang diperpendek menjadi 16 tahun. Dan memang upaya-upaya pemerintah sekarang ini sudah mulai dengan membuka sumur-sumur tua yang lama. Tetapi itu makan biaya dan makan waktu yang sangat besar. Dan sehingga mungkin di sini dijelaskan oleh nanti oleh para narasumber, oleh tim Pipamas, bagaimana mengalokasikan distribusi daripada sumber energi. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi nanti orang yang tidak harusnya diberikan subsidi mendapatkan subsidi. Dan ini banyak terjadi seperti pabrik-pabrikan, kemudian banyak terjadi kemudian di daerah di transportasi. Jadi selamat berpendapat, selamat bertanya, dan selamat menentukan satu solusi. Om Santi Santi Om. Baik hadirin, acara lanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Menrata dan Pipamas. Untuk itu kami mengundang Wakil Rektor 1 Universitas Menrata untuk maju ke depan dan kami mengundang untuk tim CSR dari Pipama atau yang mewakili untuk maju ke depan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik hadirin yang kami hormati, tiba kita di acara utama pada hari ini, Pipamas Energy Talk dengan tema BBM Pertalite bersubsidi untuk siapa? Yang pada kesempatan hari ini akan dimoderatori dan dipandu langsung oleh Bapak Rudi Andanu selaku Media and Communication Profesional. Untuk itu kepada Bapak Rudi Andanu waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Punapi Gatre. Saya baru belajar kemarin ini. Baik, saya berterima kasih sekali mewakili tim CSR Pipamas Putih atas penerimaan dan kerjasama yang luar biasa. Gitu. Saya terima kasih kepada pembina Yayasan Mahendra Data, juga Ketua Yayasan, pimpinan Yayasan Mahendra Data, dan juga pimpinan Sivitas Akademika Universitas Mahendra Data. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa, ini dari S1 dan S2 ya? Atau dari S1 dan S2.
Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, saya sebetulnya jadi terstimulus gitu ketika tadi ada yang membacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada satu pernyataan yang sangat menarik soal bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Ini adalah sesuatu yang penting dan harus diupayakan gitu ya. Nah, terkait dengan BBM bersubsidi, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa seperti yang tadi sempat disampaikan di awal, bahwa cadangan minyak kita itu perhitungan saat ini tinggal 16 tahun. Ya, cadangan minyak kita itu tinggal 16 tahun. Nah itu kalau konsumsi nasionalnya stagnan. Artinya kalau konsumsinya terus bertambah, maka cadangan minyak kita itu akan segera habis dalam waktu yang lebih pendek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang namanya BBM bersubsidi gitu. Nah BBM bersubsidi ini kalau kita melihat Undang-Undang Energi, subsidi itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau misalkan masyarakat miskin dalam bahasa yang sederhananya. Tapi faktanya ini berdasarkan data dari kementerian, dari BPH Migas dan juga dari Pertamina, bahwa 70-80% yang menikmati BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya. Artinya ada ketidak tepat sasaran dalam subsidi dan artinya juga ada ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi. Nah inilah yang pengen kita bahas gitu ya. Bagaimana mengawal BBM bersubsidi ini agar tepat sasaran, bagaimana agar BBM ini yang jumlahnya sangat terbatas itu bisa kita hemat, dan bagaimana juga kita bisa mengusulkan kita tidak hanya bergantung pada bahan baku energi yang berbasis fosil yang cadangannya tinggal sedikit, tapi kita mencoba untuk bertransformasi untuk menggunakan bahan baku energi yang baru dan terbarukan. Itulah yang akan kita bahas dalam sesi diskusi kita di pagi hingga siang hari nanti. Dan saya berharap ini rekan-rekan mahasiswa S1 dan S2 itu bisa memberikan satu ide atau pertanyaan-pertanyaan yang kritis sekalipun nggak apa-apa, karena nanti yang akan menjawab adalah para pembicaranya, bukan saya ya. Baik, saya undang pembicara kita. Yang pertama ini awalnya kita mengundang Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Provinsi Bali. Namun pagi tadi beliau itu berhalangan diminta untuk ke Jakarta dan diwakilkan oleh analis ketenaga listrikan dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Pak Gus Bawa. Kemudian ada Pak Inyoman Suandika SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Bapak di sana, Pak Nyoman di sini. Terus ada Dr. Anak Agung Eli Astari SEMM, Koordinator Prodi Kewirausahaan Universitas Mahendradatta. Nggak, Ibu di sebelah sini mungkin? Oke. Kalau di Jawa itu istilahnya apa namanya? Sendang diapit pancuran. Betul ya? Oke. Gitu. Baik. Nanti baik. Itu tadi ada beberapa concern ya soal energi. Sebelum kita langsung ke pembicara, saya pengen bertanya sama semua yang hadir di sini. Siapa yang hadir ke sini menggunakan kendaraan pribadi? Angkat tangan, biar ketahuan. Oke, menggunakan kendaraan pribadi, oke. Ada yang menggunakan transportasi umum atau transportasi publik? Ada, oke. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya sama yang menggunakan kendaraan pribadi. Siapa yang menggunakan kendaraan pribadi ke sini itu ngisi bahan bakarnya dengan Pertalite?
Oke. Yang menggunakan Pertamax? Oke. Yang menggunakan Pertamax Dex? Pertamax Turbo? Pertamax Turbo? Oke. Yang menggunakan biosolar? Enggak ada? Oke, baik. Nah, ini kalau boleh saya simpulkan, hampir semua yang datang ke tempat ini menggunakan kendaraan pribadi dan kebanyakan yang menggunakan kendaraan pribadi itu mengisi BBM-nya dengan Pertalite, benar ya? Hanya sebagian menggunakan Pertamax. Oke, nah kalau misalkan Bapak dan Ibu ingat, di bulan Oktober sebetulnya Pertalite dan solar sebagai bagian dari BBM bersubsidi itu sebetulnya kuotanya sudah habis. Pernah dengar? Ya, itu di Oktober itu BBM bersubsidi itu kuotanya sudah habis karena kan kuota itu ditentukan di awal. Gitu. Terus kemudian akhirnya ditambah sama pemerintah dengan tambahan yang cukup signifikan gitu ya, supaya itu bisa sampai pada akhir tahun. Nah, tahukah Bapak dan Ibu sebetulnya yang menggunakan BBM bersubsidi itu diantaranya sebagian besar adalah sebetulnya yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. Ya, oke, kita akan membahas itu sama-sama. Bagaimana kira-kira ini harus bagaimana? Ada ide-ide progresif apa yang mungkin bisa kita tawarkan nanti? Karena hasil diskusi kita ini nanti akan didiseminasi, dibuatkan rilis sama teman-teman kami yang saat ini ada di Jakarta. Baik, kepada masing-masing pembicara. Baik, kepada Dr. Anak Agung Elik Astari SEMM, Koordinator Prodi Kewirausahaan Universitas Mahendra Data, waktu dan tempat, silahkan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Rudi. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat selalu, tentunya rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak WR2 dan Bapak WR1 atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Universitas Mahendra Data. Kemudian yang terhormat juga dari Bapak dan Ibu tim dari Pipamas atas kehadirannya dan kesempatannya pada pagi hari ini hadir di lingkungan universitas kami. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ide Bagus Bawe dari Dinas ESDM, kemudian juga Bapak Dekan Hukum yang pada pagi hari ini juga bersama saya, dan juga yang saya cintai seluruh mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan, dan juga pada Bapak Rudi Andanu tentunya ya, sebagai moderator yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema BBM Pertalite untuk siapa. Tadi dalam kesempatan awal Bapak Rudi telah menyampaikan dan menanyakan langsung kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang membeli Pertalite dan siapa yang membeli Pertamax. Tadi ada yang jawab Pak, beli Pertamaxnya? Ada. Oh ada ya? Wow, luar biasa Pak ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa cadangan daripada minyak di Indonesia itu seperti yang Bapak Danu sampaikan hanya tinggal 16 tahun lagi. Ya, kalau kita anggaplah rata-rata mahasiswa yang hadir pada hari ini usianya antara 20 sampai 23 tahun ya. Berarti ketika kalian seumur 40 tahun, kalian tuh sudah tidak ada bahan bakar minyak lagi yang bisa digunakan. Bisa kalian bayangkan kembali ke masa yang mana? Ya. Jadi untuk itulah kenapa pada hari ini kita akan meliterasikan, mensosialisasikan bagaimana para generasi yang tentunya Bapak dan Ibu para mahasiswa yang akan menjadi tonggak ya, mengambil tongkat estafet untuk peduli terhadap bahan bakar minyak ya. Tentunya ketika kita bicara BBM, kita bicara efektivitas ya Bapak Rudi ya.
Efektivitas penggunaan BBM itu memang sangat sulit berbicara efektivitas penggunaan BBM yang berkeadilan. Kenapa? Karena pada prinsipnya BBM di Indonesia menggunakan sistem sistem distribusi terbuka. Ya, sistem distribusi terbuka ini artinya setiap orang berhak membeli BBM di Pertamina, ya enggak? Tidak ditanyakan, Bapak ini penghasilannya berapa? Bapak ini kerja di mana? Setiap masuk Pertamina kita berhak memilih, itu namanya distribusi terbuka. Nah, tetapi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa BBM bersubsidi yang saat ini adalah Pertalite itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu atau middle low. Ya, artinya masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang mampu yang membelinya. Nah, ini namanya kalau kita di Indonesia disebutnya fenomena BPJS. Tahu itu fenomena BPJS? Siapa yang bisa? Bukan pemakai BPJS, tetapi Bapak Ibu yang tergolong BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Inilah fenomena yang terjadi di Indonesia. Kenapa konsumsi bahan bakar bersubsidi itu dinikmati oleh kaum-kaum BPJS ini? Artinya, ketika Bapak Ibu sebenarnya mampunya masih beli Ayla. Tapi karena kredit 0% bunganya atau DP rendah, belinya misalkan langsung belinya Fortuner seperti itu. Ya, tapi sebenarnya dompetnya hanya mampu beli Pertalite. Jiwa sosialitanya tinggi, ibu-ibu arisan ke hotel mewah. Kemudian pakaiannya atas bawah branded. Mobilnya Bapak WR saya langsung ketawa. Kemudian beli pakaiannya branded segala macam, tapi ngantrenya di Pertalite. Itu yang namanya Bapak dan Ibu jiwa BPJS. Mereka lah adalah orang-orang yang mengambil hak-hak daripada kaum tidak mampu. Ya, personal integrity-nya tidak ada. Harusnya mereka malu. Personal integrity saya layaknya di mana? Ngantrenya di mana? Bawanya Fortuner Turbo, bawanya lagi misalkan BMW. Tapi antrenya di Pertalite. Nah, disitulah jiwa personal integrity-nya yang benar-benar harus kita tanamkan dari sekarang. Ketika Bapak Ibu mampunya beli mobil yang 1000 cc, 1500 cc dan mampunya beli bahan bakarnya di sana, beradalah di jalur yang memang seharusnya kita berada. Itu salah satu cara bagaimana kita membuat bahwa bahan bakar ini menjadi efektif dan berkeadilan. Adil untuk masyarakat yang kurang mampu dan adil untuk kita yang memiliki penghasilan lebih. Nah, yang kedua, distribusi BBM di Indonesia kita patut berbangga karena saat ini kita sudah menetapkan satu harga, ya, satu harga BBM di seluruh Indonesia. Ya, tentunya 3 prinsip daripada pemerintah kita yaitu 3T, bagaimana pemerintah mendistribusikan BBM itu untuk daerah yang pertama, daerah tertinggal. Yang kedua, daerah terdepan. Ya. Dan yang ketiga, terluar. Inilah yang diutamakan untuk BBM bersubsidi. Baru kemudian kita yang memang benar-benar bisa menikmati BBM secara mudah. Karena prinsip daripada bahan bakar minyak saat ini adalah yang pertama, affordable. Bagaimana BBM itu terjangkau. Kalian patut berbangga, di sini rumah 10 meter 1 kilo Pertamina. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua? Mereka harus jalan 10 kilo, 20 kilo baru dapat yang namanya pengisian bahan bakar. Sudah habis 2-3 liter ya enggak? Baru balik bolak-balik habis 6 liter, punya uang 10 liter habis di perjalanan. Ya. Yang kedua, bagaimana BBM itu harus menganut asas available, tersedia. Ya, tersedia. Jadi ketika kalian ke Pertamina tidak ada bahasa atau tulisan habis. Harus available, ada. Ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah accessible. Mengaksesnya mudah. Wah, Pertamina ngumumkan banget khawatir bahan bakar itu ada, tetapi jarak dan aksesnya sangat sulit. Ya, karena bentuk topografi daripada daerah kita Indonesia adalah kepulauan, ya. Kita patut berbangga. Nah,
Dari sanalah bagaimana kita sebagai generasi yang nantinya akan meneruskan perjuangan daripada pembangunan saat ini itu harus sadar. Ya mulai saat ini kita sudah berpikir, kira-kira 16 tahun lagi kalau saya masih pengen naik NMAX saya, kira-kira saya harus sudah ngantrinya di Pertamax. Ada yang bawa NMAX di sini? Pasti banyak, tapi tadi ngantrinya di Pertalite ya enggak? Ya itu sudah salah. Oh Pertamax luar biasa, keren ya. Ya, jadi jangan ikut-ikutan BPJS ya adik-adik ya. Seperti itu. Jadi, lalu untuk siapa? Untuk siapa kemudian BBM ini? Nah karena saya dari Fakultas Ekonomi, mohon maaf Pak Rudi. Jadi saya sedikit membahas tentang bagaimana BBM ini akan menciptakan isu yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui, BBM itu adalah urat nadi daripada setiap negara. Untuk saat ini ya. Sedikit saja BBM itu memiliki isu, dia akan memiliki banyak sekali impact. Social impact, economic impact, and politik impact. Jadi saya bicaranya hanya sosial dan ekonomi. Kita bicara di ekonomi. Kita bayangkan nggak ketika kalian melihat antre saja sedikit di salah satu Pertamina, padahal bensin atau kendaraannya sudah penuh semua, ikut antre nggak? Ikut berbondong-bondong antre tanpa tahu, padahal itu cuma ngantrenya karena mungkin mesinnya mati. Ya enggak? Sedikit saja kalian, oh akan ada kenaikan, berbondong-bondong mengepul atau menumpuk di rumah. Padahal pakainya cuma berapa liter sehari. Ya itu namanya ketika sedikit saja bergoyang BBM itu, kita akan merasakan impact yang luar biasa terhadap ekonomi. Naik 1.000, demonya berjilid-jilid. Padahal sehari makainya cuma 1-2 liter. Kalian harus tahu dulu kenapa harus naik. Kenapa kita harus tetap disubsidi? Kenapa pemerintah selalu gencar mengatakan kenapa harus harga itu naik turun? Kalian harus tahu sebagai mahasiswa ekonomi. Impact makro dan mikronya kenapa? Ya, secara ekonomi memang sedikit saja BBM itu mengalami kenaikan. Yang pertama terdampak adalah masyarakat middle low. Daya beli mereka akan menjadi turun. Bagaimana dengan UMKM? Tingkat inflasi naik. Bagaimana pemerintah menekannya? Menaikkan tingkat suku bunga. Daya beli masyarakat berkurang. Di mana digoreng isunya? Social impact. Masyarakat miskin bertambah. PDB kita turun. Banyak hal yang terjadi dalam ekonomi. Digoreng isunya ke sosial. Dua isu ini berkembang. Siapa yang akan subur isunya? Dibawa ke ranah politik. Itulah kenapa BBM ini jadi pembicaraan yang sangat riskan. Itulah kenapa dari pihak Pipamas hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mahasiswa yang nantinya akan menjadi perpanjangan mulut ke masyarakat. Jangan sampai ketika satu orang, ayo demo nggak ngerti apa, ikut-ikutan demo. Seperti itu. Pelajari dulu. Kenapa BBM itu dibatasi? Kenapa BBM itu diberikan filter? Seperti itu ya. Jadi dari sisi ekonomi, selain masyarakat miskin, BBM bersubsidi ini kita harapkan dapat mengarah kepada sektor UMKM Pak Rudi. Kenapa UMKM? 62 juta UMKM di Bali, di Indonesia, itu adalah hampir 90% daripada unit usaha kecil yang ada di Indonesia. Itu PDB yang bisa dihasilkan hampir 90% dari UMKM. Mereka adalah masyarakat ke bawah, menengah ke bawah. Bu, di sebelah saya UMKM, tapi mobilnya double cabin. Boleh nggak beli BBM-nya Pertalite? Itu namanya UMKM bersembunyi di balik kemiskinan. Menghindari pajak. Nah tentunya hal itu akan ada filter ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu My Pertamina. My Pertamina itu adalah salah satu filter yang digunakan oleh pemerintah untuk mencari siapa sebenarnya yang berhak terhadap BBM bersubsidi. Nah tentunya UMKM ini dari sektor ekonomi kita dorong supaya mereka lah yang lebih berhak nantinya ketika ada kebijakan. Karena mereka yang menggerakkan ekonomi di Indonesia itu UMKM. Wacana daripada Bapak Jokowi pada saat G20, bagaimana digitalisasi UMKM harus segera dilakukan. Infrastruktur dari hulur ke hilir, semuanya. Pembangunan ekonomi dari bottom top down menjadi bottom up, dari bawah. Sehingga pemulihan pasca COVID ini cepat terrecovery dengan adanya
UMKM yang memang bisa digerakkan. Tentunya siapa yang berhak? UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang paling berhak terhadap BBM Pertalite ini. Nah tentunya bagaimana kita sebagai penggerak UMKM, mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen juga memiliki UMKM, itu akan merasakan bagaimana ketika BBM ini sudah mulai difilter. Ya, kita akan merasakan dampaknya yang memiliki usaha kecil. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa BBM ini tetap ada, itulah tugas Bapak dan Ibu mulai saat ini, peduli terhadap keberadaan BBM, mulai pembatasan penggunaan BBM, UMKM sudah mulai digitalisasi ekonomi itu adalah salah satu pembatasan penggunaan daripada BBM. Nah, tentunya dari kesimpulan dari pembahasan saya adalah bagaimana BBM ini tepat sasaran, tepat guna, ya, dan tepat manfaatnya, ya. Sehingga kita para generasi muda, Bapak dan Ibu yang hadir di sini mulai saat ini bisa memikirkan bagaimana BBM ini ke depan masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi semoga apa yang saya sampaikan Pak Rudi bisa dipahami, dan saya tidak banyak karena waktu kayaknya sudah lewat ya Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Rudi. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Menarik sekali apa yang disampaikan sama Bu Eli Astari tadi ya. Bu, tadi saya agak-agak itu, BPJS apa tadi Bu? Budget pas-pasan? Jiwa sosialita. Jiwa sosialita, oke. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jadi ini memang ada satu cerita yang beberapa kali saya ulang karena memang saya melihat secara langsung. Ini kejadiannya di Jakarta, itu di pom bensin ada antrian sepeda motor agak panjang gitu. Sementara antrian mobil itu hanya satu mobil, kemudian datang mobil BMW ke situ. Mobil BMW ke situ, yang motor itu masih antri sangat panjang, yang BMW sudah langsung cepat dilayani karena antriannya cuma satu. Saya pikir dia itu akan ngisi Pertamax atau Pertamax Turbo gitu, tapi ternyata dia ngisinya Pertalite gitu, BMW ngisinya Pertalite. Ya terus kemudian ada satu pengendara sepeda motor yang antri cukup panjang itu pada akhirnya dia mendapat giliran. Nah terus kemudian apa yang terjadi? Dia marah-marah sama petugas pom bensinnya gitu. Dia bilang, kenapa itu BMW boleh ngisi Pertalite? Harusnya kan Pertalite itu untuk sepeda motor katanya. Gitu. Jadi ada sebagian masyarakat kita yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam distribusi BBM ini gitu. Kenapa itu terus jadi masalah? Ya karena kalau kuotanya habis gitu, yang terjadi seperti pada bulan September kemarin gitu, atau mungkin pemerintah akan menggelontorkan anggaran lebih banyak untuk menambah kuotanya, ya. Nah, ini menarik. Saya minta maaf. Ada satu pernyataan yang seringkali kalau soal energi ini juga saya ulang. Jadi Henry Kissinger itu pernah menyatakan gini, control oil, you control nations, control food, you control people, gitu. Nah, Henry Kissinger itu adalah Secretary of State atau Menteri Luar Negerinya Amerika pada zaman Nixon. Nah, pada saat dia bilang control oil, itu yang saya yakini dimaksudkan bukan oil dalam bentuk fisiknya, tapi manfaatnya sebagai bahan baku energi, gitu ya. Jadi control oil, you control nations, gitu. Nah, ketika kita sekarang sudah tidak menjadi produsen oil yang bisa memenuhi kebutuhan nasional, maka kita harus impor. Kita kan net importer ya. Maka harga-harga yang harus kita bayarkan itu menyesuaikan dengan harga-harga internasional. Kalau dia fluktuatif, maka akan terjadi seperti itu juga. Kalau dia naik seperti karena perang Rusia-Ukraina, maka juga ada beban yang harus dibayarkan lebih, gitu ya. Nah, dengan distribusi yang terbuka ini, karena belum aturannya, maka ada sebagian masyarakat kita yang merasa tidak adil. Lalu bagaimana? Gitu ya. Lalu bagaimana kalau ada masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil? Nah, mungkin nanti Pak
Pak Inyoman Suandika mungkin akan menyampaikan kira-kira apa yang mestinya dilakukan. Karena memang hingga saat ini seperti yang tadi Bu Eli bilang, belum ada aturan yang membatasi soal distribusi BBM bersubsidi, kecuali solar. Pertalite belum. Kepada Pak Nyoman, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Rudi ya. Jadi sebelumnya Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Jadi pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Ide Sesunan Sareng Sami. Karena atas berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat dan rahayu. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini. Jadi terkait dengan tema ini ya, yaitu terkait dengan Pertalite untuk siapa. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu catatan penting dalam pertemuan ini. Nah begini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi terkait dengan Pertalite untuk siapa, maka yang pertama yang harus saya sampaikan itu adalah terkait dengan aturan. Ketika kita berbicara tentang BBM, aturan yang mana yang harus kita pahami, kan itu dulu yang pertama. Jadi saya terkait dengan Pertalite ini yang saya jadikan sebagai salah satu dasar hukum itu adalah Perpres nomor 191 tahun 2014. Jadi sebelum saya berbicara ke Pertalite, maka saya harus menyampaikan dulu ada berapa jenis BBM, kan demikian. Agar tahu nanti Pertalite itu masuk ke jenis BBM yang mana. Jadi kalau kita berbicara tentang jenis BBM, itu tegas dalam pasal 2 ya. Perpres nomor 191 tahun 2014 itu tegas dinyatakan bahwa jenis BBM itu ada 3. Di huruf A itu dinyatakan bahwa jenis BBM itu ada yang jenis BBM khusus namanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan jenis BBM khusus penugasan. Maaf, yang pertama jenis BBM tertentu. Kemudian yang kedua ada jenis BBM penugasan khusus. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan jenis BBM umum. Maka timbul pertanyaan, lalu jenis BBM jenis Pertalite ini masuk ke yang mana, kan demikian. Sehingga sekarang saya akan sedikit menceritakan terkait dengan riwayat Pertalite. Ya, jadi sebelum riwayat Pertalite itu saya ceritakan, maka pasal 2 itu dilanjutkan dengan penegasan pasal 3. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam huruf A atau yang menjadi jenis BBM tertentu itu adalah minyak tanah dan minyak solar. Kemudian di huruf B-nya dalam pasal 3-nya juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam jenis BBM penugasan tertentu itu adalah bensin dengan RON minimum 88 yang didistribusikan ke wilayah penugasan. Kemudian yang ketiga dijelaskan juga terkait dengan jenis BBM yang umum ya, itu adalah di luar BBM tertentu dan di luar BBM khusus. Sehingga timbul pertanyaan sekarang kan, lalu Pak bagaimana Pertalite ini kalau sesuai dengan tema masuk kemana sekarang? Ya, nah sebenarnya ini adalah ada riwayat daripada Pertalite, saudara-saudara. Nah riwayat dari Pertalite itu sendiri pertama itu saya dapatkan informasi ya, dan saya baca di berbagai media informasi itu diterbitkan pertama kali tahun 2015 itu di bulan Juli. Awalnya itu bukan merupakan subsidi bukan merupakan BBM jenis penugasan tertentu, tetapi dia masuk ke dalam jenis BBM umum. Ya, jadi kemudian kapan dia ditetapkan sebagai jenis BBM penugasan khusus, kan demikian? Itu sejak 10 Maret 2022. Jadi kalau saya katakan BBM itu masuk ke mana, jadi sebelum 10 Maret 2022
itu masuk ke JBU, jenis BBM umum, kemudian setelah 10 Maret 2022 itu masuk ke jenis BBM penugasan khusus. Itu ada ketetapan menteri yang menegaskan melalui dasar hukum ya, ada keputusan Menteri SDM nomor 37.H garing KH 02 MEM.M 2022. Itu jelas ditegaskan di sana. Sehingga dari kondisi itu saudara-saudara bisa menempatkan Pertalite itu pada tahun 2015 sampai sebelum Maret itu di mana, kemudian setelah Maret itu posisinya di mana. Kan demikian. Nah, barulah sekarang dilanjutkan dengan begini. Loh, apakah bisa JBU itu berubah menjadi jenis BBM penugasan tertentu? Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena juga jelas ada dasar hukum yang menegaskan. Itu ada di pasal 3 ayat 4 Permen nomor 117 tahun 2021. Itu merupakan perubahan ketiga atas Perpres nomor 191 tahun 2014. Bahwa di sana kementerian memiliki memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap itu dalam hal menjalankan tugas pemerintah di bidang perekonomian. Ya, jadi itu mengenai penempatannya dulu. Nah, sekarang barulah timbul lagi pertanyaan susulan ini. Lalu BBM subsidi itu untuk siapa, kan demikian? Karena yang dibahas di sini kebetulan hanya Pertalite saja. Jadi yang kita bahas sampaikan sekarang bahwa semenjak tahun 2022 Pertalite itu kan masuk ke BBM bersubsidi. Tetapi pengaturannya dia belum jelas. Beda dengan solar. Kalau solar itu sudah jelas diatur di dalam lampiran Perpres 191 2014 tentang penggunaannya itu jelas diatur. Lalu sehingga timbul permasalahan yang tadi, kenapa mobil mewah bisa mengisi Pertalite, motor yang cc-nya gede bisa mengisi Pertalite? Karena memang sekarang di Indonesia belum ada yang mengatur tentang itu, tentang penggunaan Pertalite. Makanya kalau kita berbicara dalam konteks hukum itu begini, kalau kita berbicara tentang permasalahan hukum kan ada 4. 1 kekosongan hukum, 2 konflik hukum, 3 kekaburan hukum, yang keempat kesenjangan antara teori dengan realita. Lalu terkait dengan Pertalite ini masuk ke dalam ranah hukum yang mana, kan ke sana sekarang. Itu terkait dengan kekosongan hukum, saudara. Sehingga artinya apa? Ada Pertalite yang disubsidi, tetapi yang berhak untuk mensubsidi itu belum ada aturan yang mengatur. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai bahan tulisan untuk saudara yang tentunya nanti bisa memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang ada. Sehingga akibat dari tidak ada aturan itu apa? Kadangkala subsidi itu bukan dinikmati oleh orang yang tidak mampu, tetapi dinikmati oleh orang kaya. Alasannya itu tadi karena tidak ada aturan yang jelas. Kalau seperti solar dia diatur dengan jelas, sehingga siapa yang bisa menggunakan itu dan siapa yang tidak bisa menggunakan itu, termasuk akibat hukum ketika menggunakan itu ada. Tetapi kalau Pertalite tidak ada. Sehingga inilah yang menjadi PR besar ya bagi pemerintah untuk memberikan solusi bagaimana caranya supaya Pertalite yang disubsidi itu tepat sasaran. Ya, tadi saya sudah menempatkan posisi Pertalite itu di mana, kemudian dia masuk subsidi atau tidak, kemudian ketika masuk subsidi kan menimbulkan permasalahan seperti tadi, maka wajib hukumnya saya memberikan rekomendasi, kan demikian. Ya, jadi rekomendasi yang bisa saya berikan dalam kesempatan ini itu ada beberapa hal. Yang pertama, agar tercapai kepastian hukum ini, kalau kita berbicara tentang kepastian hukum, saya kutip pendapatnya Bastan Mustafa. Ya, pasti mengenai aturan yang mengatur, pasti mengenai kedudukan subjek dan subjek hukum, pasti mengenai dan terhindar dari kesewenang-wenangan. Maka apa yang perlu dilakukan supaya kepastian hukum itu bisa tercapai? Perlu dibuatkan suatu regulasi atau aturan yang perlu dibuatkan regulasi atau aturan terkait dengan
kriteria subjek hukum yang boleh menggunakan Pertalite. Kenapa saya katakan subjek hukum bukan orang perorangan? Karena yang menjadi subjek hukum itu bukan hanya orang, tetapi badan hukum juga termasuk di sana. Kenapa badan hukum juga saya masukkan di sana? Karena begini saudara, kalau kita sering perhatikan di lapangan, Pertalite ini sering sekali tidak tepat sasaran. Kenapa saya katakan tidak tepat sasaran? Bapak Ibu bisa cek di lapangan, kalau ada pengecer yang membeli bensin menggunakan jerigen di pom bensin, kalau ada yang tidak membayar cuk, silakan Bapak Ibu buktikan sendiri. Artinya apa? Untuk melindungi konsumen di tingkat bawah itu perlu juga dibuatkan suatu regulasi. Karena selama ini regulasi itu hanya ada sampai pada SPBU. Kalau sampai pada tingkat bawah khususnya mengenai penjualan Pertalite itu belum ada. Sehingga apa yang terjadi? Kadangkala orang yang di desa yang jauh dengan SPBU itu sendiri juga berdampak dia. Kenapa saya katakan berdampak? Kan gini katanya, bahwa setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum dia. Tapi ketika dikaitkan dengan keadaan seperti itu, nampaknya perlindungan hukum itu belum dapat tercapai saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai saat ini, tingkat nasional maupun tingkat daerah, tidak ada satupun yang mengatur tentang regulasi pembelian BBM di SPBU oleh pengecer. Sehingga berdampak dia terhadap konsumen. Dia dijual pakai botol, dia dijual pakai literan, dijual pakai Pertamini kan itu kan. Itu ada standar literannya enggak? Kan begitu. Tentu kita membayar dengan harga 12.000 biasanya, kita inginnya 1 liter, tapi kita mendapatkan seukuran penjual. Nah inilah yang menurut saya perlu juga diberikan sebuah aturan atau regulasi supaya di samping Pertalite itu tepat sasaran juga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap setiap konsumen. Ya, jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih yang saya sampaikan Tiang Lunas Sampura karena kita sama-sama belajar. Untuk itu kesempatan yang berikan ke moderator. Sukses ya. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Nyoman Suandika. Ini koreksi kalau saya salah nih Pak Nyoman. Hukum itu mestinya dia memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, benar Pak ya? Harusnya memang seperti itu. Nah kalau ada kekosongan hukum, yang ada adalah chaos, benar ya? Nah mungkin ini soal distribusi terbuka memang belum chaos ya, memang belum chaos. Tapi paling tidak belum memenuhi unsur keadilan gitu ya, dan juga belum memenuhi unsur kemanfaatan gitu ya. Dan karena kosong hukum maka juga belum memberikan kepastian, makanya tadi usulannya adalah mestinya harus ada satu regulasi yang akan mengatur baik. Nah ini menarik sebetulnya, di awal kita bercerita tentang cadangan minyak kita yang sebetulnya umurnya tidak banyak lagi sebetulnya. Kalau tidak ditemukan cadangan-cadangan baru atau sumur-sumur baru, maka BBM produksi Indonesia itu hanya tinggal 16 tahun. Harus ada upaya yang serius sebetulnya untuk pertama menghemat agar cadangan minyak kita itu bukan hanya berhenti di 16 tahun tapi juga bisa bertambah gitu ya. Nah apa-apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Nah ini Pak Bawa mungkin akan menyampaikan beberapa ide, silakan Pak Bawa. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan dari Pak Rudi di PT Pipa Mas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan dari Universitas Mahendra Data karena telah menyediakan tempat dan waktunya untuk berdiskusi mengenai BBM bersubsidi tepat sasaran. Tadi juga sudah banyak kita dengar
penyampaian dari Ibu dan Bapak tentang keekonomian, kemudian dari sisi hukum. Mungkin di sini kalau saya dari praktisi hanya bisa menyampaikan sedikit mengenai regulasi yang ada di daerah mengenai pembatasan, karena di kami di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM terkait Undang-Undang 23 tahun 2014 itu mengenai pemerintahan daerah. Jadi wewenang kami hanya pada bio dan panas bumi. Kemudian untuk pengawasan dan pendistribusian dari BBM bersubsidi ini sudah langsung dialihkan ke pusat. Nanti mungkin dari Pak Rudi, karena beliau juga sudah sempat berdiskusi di pusat dengan BPH Migas, akan sedikit menambahkan mengenai pengawasan dan wewenang dari distribusi BBM bersubsidi ini. Kemudian kalau dari kami di daerah hanya mengajukan permohonan ke pusat untuk kebutuhan dari BBM di tiap tahunnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, supaya nanti langsung ke diskusi, jadi bisa mempersingkat waktu. Terima kasih. Jadi kebutuhan atau ketersediaan BBM di daerah itu bergantung pada permohonan atau pengajuan dari pemerintah daerah masing-masing, betul ya Pak Bawa ya? Nah ini sangat menarik sebetulnya. Di beberapa daerah seringkali ada antrian BBM gitu kan. Bukan hanya di Bali gitu, tapi di beberapa tempat juga sering terjadi seperti itu. Apakah ini memang karena hitungannya yang mungkin kurang pas atau apa? Ini memang pemerintah daerah masing-masing dan juga Pertamina mungkin yang bisa menjawab itu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, itu tadi paparan dari tiga pembicara kita. Mudah-mudahan ini bisa menstimulus pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada pernyataan-pernyataan, ide-ide yang mungkin bisa bisa menjadi ide segar gitu dan progresif ya, yang bisa didengar juga sama banyak pihak. Untuk Q&A saya kembalikan kepada langsung. Oke, baik. Kita akan mudah-mudahan waktunya cukup. Kita buka sesi pertama dulu, 3 pertanyaan. Silahkan. Bapak 1, 1, terus kemudian 2. Mahasiswa satu lagi, sebelah sana nggak ada? Oh itu, dengan Bapak itu ya. Oke, baik. Silakan sebutkan nama, terus pertanyaannya. Ya, saya Mulyawan Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pertanyaan saya mungkin nanti setelah saya sampaikan beberapa alasan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya tadi beli Pertamax. Jadi karena Pertalite-nya habis. Enggak ngantri, begitu masuk Pertalite. Tapi yang ingin saya tanyakan, bisa enggak ke depan itu Pertalite itu enggak dipertanyakan lagi untuk siapa? Tapi untuk semua. Bisa enggak seperti itu regulasinya? Karena ketika saya amati dari pembicara gitu, ada yang bicara hukum, Bapak Dekan, yang bicara ekonomi. Ketika kita bicara distributif secara ekonomi itu terbuka. Tapi ketika bicara secara hukum, distributif itu enggak melihat lagi untuk semua orang, tapi untuk siapa yang berjasa. Jadi keadilan itu diberikan untuk siapa yang berjasa lebih besar. Jadi ada keadilan komutatif ya, ada keadilan secara hukum alam gitu ya.
ya biarlah mereka beli apa itu, nanti alam yang menghukum mereka gitu. Karmopala istilahnya gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika bicara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, itu jauh sebelum itu ada ide, gagasan, kebetulan saya pengagum Bung Karno ya, sosialisme Indonesia. Jadi keadilan itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang memang memerlukan keadilan itu ya, bagi kaum lemah gitu ya, bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi keadilan itu nggak memihak pada penguasa, tapi memihak pada rakyat. Itulah yang diinginkan ketika beliau menggali Pancasila itu. Gitu ya. Jadi orang kaya, kalau kita lihat dari hukum ya, secara distributif, orang kaya itu berjasa juga gitu ya, pembayar pajak. Terus kita quote in quote ya, kita nggak bicara orang kaya yang korupsi ya, tapi orang kaya yang memang benar-benar berada di sosialisme Indonesia. Mereka berjasa. Kenapa mereka tidak dikasih hak untuk Pertalite? Ya, bisa nggak pertanyaannya Pertalite untuk semua nanti ke depan? Gitu. Jadi kalau kita bicara sosialisme Indonesia ya. Jadi karena kalau kita lihat jasa, jadi bukan orang yang, ya saya juga kaum apa tadi Bu, BPJS. Budget pas-pasan tapi jiwa sosialisme Indonesia Bu. Baik, pertanyaan saya itu aja. Mungkin mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu dosen, para pembicara, Bapak moderator, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada Tiang. Tiang bertanya sedikit saja Pak. Pada Pak Suandike SHMH. Mohon izin Bapak. Namanya siapa Pak? Maaf. Mohon izin nama Tiang Kadek Bolah Pak. Mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 Pak. Mohon izin bertanya Bapak Suandike, kenapa perlu ada subsidi dalam BBM itu Pak? Mungkin itu aja dari Tiang. Sukses Bang. Cek. Langsung saja nih King. Perkenalkan nama saya Iwan Sumadiana, Fakultas Hukum semester 7 saking Karangasem nih. Pertanyaan untuk Pak Nyoman Suandike nih. Langsung mantan nih. Yang Tiang tanyakan, jika subsidi hanya untuk orang miskin, kenapa BBM bersubsidi bisa dinikmati orang-orang kaya? Bukankah itu tidak tepat sasaran dan tidak adil bagi masyarakat miskin? Apa solusinya? Suksema. Ini menarik sebetulnya ya. Pertanyaannya hampir-hampir serupa tapi bisa menjawab gitu ya. Kan sana dari sudut pandang sosialisme gitu. Bisa nggak kalau Pertalite itu tidak dipertanyakan lagi untuk siapa? Oke, kalau dari sana tadi menyampaikan bahwa subsidi BBM subsidi itu harusnya untuk orang miskin gitu ya. Nah, terus juga tadi mahasiswa yang di belakang juga Pak Kadek ya, itu mempertanyakan kenapa perlu ada subsidi dalam BBM. Mungkin langsung silakan yang pertama mungkin. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Mulyawan atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan beliau itu sebenarnya kenapa BBM itu ada batasannya, ada peruntukannya untuk siapa? Padahal adalah sesuai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Saya juga tambahkan sedikit ya Pak Mulyawan. Pasal 33 bahkan berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh pemerintah dan dinikmati untuk seluas-luas sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sudah jelas bunyi pasalnya. Tetapi
ya. Seperti yang penjelasan dari Pak Suandike dan saya tadi dan juga Bapak Doni menyampaikan bahwa BBM kita itu ada batasnya. Jika orang kaya dan orang miskin harus dipisahkan padahal mereka itu adalah sama-sama berjasa dan berhak, saya ambil contoh begini. Ketika ada satu keluarga, anaknya SD, SMP, SMA, kaya, bisa ngasih uang saku berapapun. Akankah anak yang SD ketika ada uang saku per orang 1 juta, akankah yang TK dikasih 1 juta dan yang kuliah juga 1 juta? Pasti ada perbedaan. Yang kecil mungkin butuhnya lebih banyak atau lebih sedikit, yang besar sudah mapan butuhnya lebih banyak, diberikan lebih banyak. Itulah kenapa menerapkan efektivitas berkeadilan dalam distribusi BBM itu memang sangat sulit. Satu, kita terbentur terhadap keadilan sosial, satunya terbentur terhadap cadangan bahan bakar yang ada di dunia bahkan di Indonesia. Indonesia tidak lagi penghasil BBM terbesar, tetapi kita sudah melakukan importir. Untuk itulah kita mulai bijak menggunakannya. Salah satunya apa? Memberikan batasan-batasan kepada masyarakat disesuaikan dengan di mana masyarakat itu berada. Saat ini pemerintah sedang berusaha sekali untuk distribusikan BBM itu untuk 3 wilayah yang saya sampaikan tadi. Yang tertinggal, yang terdepan, dan yang terluar. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang berada di perbatasan-perbatasan, bagaimana mereka harus kesulitan, mereka dulu yang kita utamakan. Nah lalu, tadi juga disampaikan bagaimana yang kaya, mereka juga berjasa. Justru ketika kita berbicara jasa, bagaimana kalau jasa mereka untuk memberikan penghidupan yang layak kepada orang-orang yang tidak mampu dengan memberikan BBM yang harusnya mereka bisa beli yang mahal, mereka selisihnya itu anggap mereka mempunyai, ya enggak? Justru sangat berjasa, ya kan? Mampunya beli Pertamax 12.500, kemudian Pertalite 10.000, 2.500-nya itu mereka anggap menyumbang. Seperti kita BPJS kan, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sebenarnya yang kelas 1 itu adalah mendanai yang kelas 3. Sama seperti yang berlaku terhadap BBM. Jadi Bapak Ibu yang misalkan sudah berkecukupan, mereka yang sudah mapan, atau mereka kata-katanya sudah kaya, mereka bisa memberikan bantuan kepada yang memang kurang mampu lewat BBM. Seperti itu. Jadi ketika stok kita ini memang sudah menipis, itu kita sudah mulai bijak dengan adanya batasan-batasan aturan yang mungkin akan disampaikan nanti dari Bapak Suandike. Jadi dari saya itu adalah bagaimana berkeadilan memang susah, tapi berkeadilan yang memberikan filter terhadap penggunaan dan terhadap subyeknya itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi yang sudah mapan mensubsidi yang belum mapan. Bagaimana perasaan misalkan orang-orang yang mampu ketika mereka melihat pedagang asongan atau misalkan pedagang kaki lima, mereka harus berjuang untuk mendapatkan 2-3 liter sehari, sementara mereka hanya untuk jalan-jalan saja bisa menghabiskan 10 sebagai 20 liter sehari. Nah, di situ adalah personal integrity, ya mungkin saya sampaikan kelayakan kita, diri kita yang tahu. Ketika kita sudah mengetahui personal integrity kita berada di mana, saya pikir disitulah peran daripada setiap warga negara Indonesia untuk merasa berkeadilan. Oh, saya tidak adil menerima ini. Bukan bicara undang-undang, tapi rasa, seperti itu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan akan ditambahkan oleh Bapak Suandike. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Doktor senior saya, Bapak Dr. Mulyawan Subahwa. Jadi ini luar biasa sekali saudara. Ini tema kita dikritik. Tema kita Pertalite untuk siapa? Kenapa katanya Pertalite bukan untuk kita semua, kan demikian. Karena beliau menganalisis dari tujuan hukum, salah satunya itu keadilan. Saya sepakat Pak. Tetapi ketika Bapak menyampaikan bahwa keadilan itu ada 2, yang pertama berdasarkan jasa yang dilakukan, kemudian yang kedua berdasarkan keadilan yang sama rata, itu nampaknya memang sesuai dengan arahan Bapak yang saya sampaikan, karena Bapak memegang salah satu ajaran sosialisme, kan demikian. Tetapi begini Pak, ketika Pertalite ini diberlakukan untuk semua, nah tentu di sini akan menimbulkan persoalan juga Pak.
Karena kalau Bapak berbicara sampai pada sosialisme, maka saya akan turun sedikit terkait dengan ajaran Pancasila, Trisila, dan Ekasila, yaitu gotong royong. Maka sosialisme itu akan dikalahkan oleh gotong royong dia. Kenapa saya katakan ini adalah sistem gotong royong? Karena yang kaya membeli bukan yang subsidi, itu akan menopang yang subsidi. Artinya apa? Yang ekonominya lebih tinggi itu membantu ekonominya yang lebih rendah, itu adalah persoalan yang harus dilakukan. Karena saya kalau katakan ada falsafah Hindu yang mengatakan begini, Pak, kalau kamu mau menjadi orang kaya di kelahiran yang akan datang, atau kalau kamu mau menjadi orang pintar di kehidupan yang akan datang, maka di kehidupan sekarang kamu harus berbagi. Kalau kamu mau menjadi orang pintar di kehidupan yang sekarang yang akan datang, maka dalam kehidupan sekarang kamu harus berbagi ilmu. Kan demikian. Artinya apa? Inilah filosofi yang harus dipegang sebagai warga negara Indonesia. Apa yang kita miliki, kalau memang akan memiliki manfaat untuk orang lain, itu harus kita manfaatkan. Karena kita harus memegang ajaran agama itu sendiri ya. Bahwa kalau sekarang kita kaya, kita mau berbagi, maka kita harus yakin bahwa di kehidupan yang akan datang kamu tetap akan dijadikan orang kaya, bahkan lebih kaya dari sekarang. Kalau kamu menjadi orang pintar, mau berbagi kepintaran sekarang, maka yakinlah bahwa kehidupan yang akan datang kamu akan lebih pintar dari sekarang. Dan sebaliknya, ketika kamu kaya, kamu tidak mau berbagi, kamu percaya dengan reinkarnasi kalau sebagai agama Hindu, maka kamu akan yakin juga di kehidupan yang akan lebih rendah kehidupannya dari sekarang. Maka dengan demikian penting untuk menanamkan sifat-sifat moral itu bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga benar Pertalite ini menjadi benar-benar bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Karena begini, kalau Pertalite itu diberikan untuk orang kaya, Bapak Ibu bisa bayangkan, orang kaya mobilnya bagus-bagus, orang miskin modalnya sepeda motor, bukan NMAX, bahkan ada Sepen jeblok kan, Sepen 70. Kalau itu sampai ngantri, apakah dia akan kebagian? Kan demikian. Lebih baik satu orang dikorbankan untuk 10 orang daripada 10 orang dikorbankan untuk satu orang. Itu menurut saya lebih baik. Itu yang pertama. Terkait dengan pertanyaan Pak Doktor. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali juga terkait dengan pertanyaan mengapa perlu ada subsidi, kan demikian. Jadi begini Bapak Ibu, di negara manapun, di Banjar manapun, di desa manapun, di kabupaten manapun, di provinsi manapun, kalau kita golongkan masyarakat itu dibagi menjadi 3 dalam keadaan ekonominya. 1 dia menengah ke bawah, 2 dia bisa menengah, 3 menengah ke atas. Dikaitkan dengan Pertalite subsidi ini, jika tidak diberikan subsidi maka Bapak Ibu bisa bayangkan siapa saja yang akan bisa menikmati Pertalite. Itu kalau saya kaitkan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Termasuk di sini juga. Di sini kan ada masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas, kan demikian. Kalau itu sampai tidak diberikan subsidi, maka Bapak Ibu bisa bayangkan akibatnya. Ya, termasuk yang terakhir saya langsung saja ya jawab Pak Wayan niki. Itu terkait dengan jika jika subsidi diberikan untuk orang miskin, kenapa orang kaya justru lebih menikmati itu, kan kurang lebih demikian. Jadi di awal saya sudah sampaikan Bapak Ibu, ketika kita berbicara dalam konteks hukum, saya sudah sampaikan di awal, biasanya kalau dalam masalah hukum itu kalau tidak kekosongan hukum, kekaburan hukum, kalau tidak kekaburan hukum ya konflik hukum. Kalau di luar daripada itu pasti kesenjangan antara teori dengan realita atau antara dasen dengan dasolan. Artinya apa? Ketika BBM subsidi ini yang harusnya diberikan kepada orang miskin, tetapi faktanya di lapangan dinikmati oleh orang kaya, persoalannya satu Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini masih ada kekosongan hukum.
ada sesuatu yang perlu diatur, tetapi yang perlu diatur itu belum ada aturan yang jelas yang mengatur. Sehingga itulah yang menyebabkan bahwa saat ini mungkin ya lebih banyak orang kaya juga ikut menikmati subsidi. Maka penting juga untuk saya sampaikan, mari kita bersama-sama tingkatkan kesadaran. Semakin kita sadar maka Indonesia akan semakin hebat. Ya, sukses semua. Om Santi 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 Om. Baik, luar biasa sekali ya. Pak Bawa mau menambahkan? Mohon izin menambahkan, mungkin nanti bisa dikoreksi juga, agak keluar sedikit dari konteks BBM bersubsidi, karena memang kalau misalnya Bapak atau Ibu di sini ada yang mau beralih, karena kan kita ada sumber energi lain, yaitu energi listrik, salah satunya. Jadi selama perhelatan kemarin G20 itu mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang udah tahu kalau yang digunakan kendaraan di sana ada semuanya untuk presidensi itu adalah kendaraan listrik. Walaupun memang dipinjamkan ya, tapi itu untuk menunjukkan keseriusan dari negara kita di Indonesia supaya bisa beralih dari energi fosil menjadi ke energi terbarukan. Memang untuk saat ini dari kendaraan listrik tersebut, infrastrukturnya terutama di Bali, memang belum bisa dibilang belum cukup banyak sih. Jika dibandingkan dengan kota besar misalnya seperti di Jakarta. Hanya saja untuk biaya yang dikeluarkan dari menggunakan kendaraan listrik itu lebih sedikit dibandingkan dengan BBM yang biasanya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, menarik memang ya, soal keadilan itu ada, itu menurut Aristoteles kalau saya tidak salah ya, keadilan distributif, komutatif sama hukum alam itu. Menarik, tadi sudah disampaikan sama Pak Nyoman Suandika juga, kenapa perlu ada subsidi dalam BBM. Intinya adalah dari penjelasan Pak Nyoman itu, subsidi itu diperlukan untuk membuat masyarakat tertentu punya daya beli untuk membeli produk tertentu, gitu ya Pak Nyoman Suandika. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa Pertalite itu dipertanyakan, bisa nggak itu untuk semua? Bisa saja kalau tidak ada subsidinya, mungkin seperti itu. Kalau tidak ada subsidinya maka mungkin itu kesimpulannya tadi ya dari Bu Eli, Pak Nyoman dan juga Pak Bawa. Kita buka satu sesi terakhir ya. Oke, satu, mana? Perempuan lah ya, perempuan satu. Ibu yang di sana. Terus satu lagi mahasiswa di sana ya. Oke ya. Om Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alit Arianti dari FISIP. Di sini sangat menarik ya talkshow-nya, yaitu BBM Pertalite untuk siapa. Tadi sudah dibahas Pertalite itu untuk kalangan yang tidak mampu. Namun kenyataannya kita lihat orang-orang kaya pun juga ikut menikmati Pertalite dan bahkan berjubel-jubel. Jadi di sini kita lihat Pertamax. Kalau bandingkan dengan Pertalite, kenapa Pertamax tidak diberikan subsidi juga ya? Karena padahal emisi yang ditimbulkan oleh Pertamax itu sedikit ketimbang Pertalite. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Moderator dan narasumber. Nama saya Todung Silitonga dari Fakultas Hukum. Yang saya tanyakan,
ketika tema kita berbicara seperti ini, bagaimana Bapak, Ibu, narasumber bisa membedakan di stasiun pom bensin itu dia orang kaya atau orang miskin. Artinya menurut saya ini enggak menjawab. Kalau pemerintah serius dengan ini mau mensejahterakan masyarakatnya disubsidi, maka tentu regulasi itu harus jelas. Maka pom bensin itu diedukasi. Mobil ini harus ngisi Pertamax, mobil ini harus ini. Ada ukurannya. Maka saya melihatnya ini pemerintah tidak jelas dan tidak tegas. Hanya sekedar mengumbar janji-janji seolah-olah sudah mencintai orang miskin. Maka kalau itu mau diterapkan dengan jelas, cukup dengan itu Honda yang 100 cc sampai 125 harus Pertalite. NMAX atau yang lainnya itu Honda yang mungkin motor-motor yang sudah besar harus Pertamax. Demikian juga pembagian mobilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihatnya kita Indonesia ini kan terlalu rumit mengisi BBM-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di STNK mobil atau motor itu apa yang diisi di sana? Premium dan solar. Tetapi kita ada Pertamax Turbo, ada Pertamax ini, ada ini. Ketika saya 2012 ke Malaysia, di sana itu Petronas itu tidak terlalu banyak. Ketika kita mengisi BBM hanya 2 kalau saya tidak salah, bisa dikoreksi kalau teman-teman yang sudah ke Malaysia. Tapi ilmu yang saya dapatkan di sana itu bahwa Malaysia itu sangat menghormati Indonesia dan mereka belajar dari Indonesia juga. Tetapi ya ini yang saya maksud tadi itu bagaimana kita Indonesia ini kok banyak sekali ragamnya. Siapa yang beli Pertamax Turbo itu? Oleh karena itu inilah yang saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, mohon dijelaskan bagaimana membedakan orang miskin dan orang kaya di stasiun BBM itu. Terima kasih. Baik, ini menarik ya. Beberapa pertanyaan itu arahnya memang lebih politis ini. Mungkin mungkin pas nggak kalau dijawab sama kita di sini. Tapi menarik memang. Tapi kalau boleh misalkan dari Pak WR sebelum nanti dijawab sama para pembicara kita, meskipun ada pertanyaan yang mungkin sifatnya agak politis tapi sebetulnya juga mengandung pernyataan gitu ya, bahwa jumlah kendaraan yang terlalu banyak itu juga akan mengkonsumsi BBM yang juga tidak sedikit gitu ya, dan ada beberapa hal-hal lain. Terus tadi ada pernyataan soal regulasi yang tidak jelas dan segala macam. Mungkin langsung saja Pak Nyoman dulu mungkin sekarang yang menjawab, nanti gantian. Kenapa yang disubsidi itu adalah Pertalite, bukan Pertamax. Nah, jadi dari Ibu Alit mungkin saya sedikit juga memberikan pernyataan bahwa sebelumnya BBM Pertalite ini belum menjadi BBM bersubsidi. Ya, jadi setelah adanya peraturan menteri, kemudian BBM ini menjadi BBM bersubsidi. Ya. Lalu kenapa tidak Pertamax? Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya adalah BBM kita premium itu kalau tidak salah RON-nya 88 Pak ya. Kemudian Pertamax adalah 92 digabung menjadi RON 90. Yaitu Pertamax series, Pertamax series tetap 92 dan Pertalite di 90. Lalu kenapa Pertalite? Padahal lebih bagus Pertamax ya enggak? Jadi gas emisi buangnya lebih rendah. Ini kembali kepada siapa pengguna terbesar BBM di Indonesia, yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah kalau harga Pertamax yang kita berikan kepada mereka, selisih daripada nilai uang mereka itu tidak bisa mereka gunakan. Tapi kalau Pertalite mereka bisa ada selisih uang di situ untuk mendanai biaya hidup mereka. Jadi ada lebih. Jadi menurut saya pemerintah lebih memikirkan masyarakat yang banyak menggunakan. Jadi lebih mencari yang murah. Karena masyarakat kita yang middle low tidak lihat kualitas, yang penting terjangkau dan murah. Seperti itu. Jadi mungkin salah satu pertimbangan bahwa pemerintah memilih Pertalite yang dijadikan subsidi, tapi tidak berarti Pertamax tidak disubsidi. Disubsidi juga ya Pak ya? Disubsidi, tapi tidak sebesar Pertalite seperti itu. Kemudian juga tadi pertanyaan terakhir itu, bagaimana cara memfilter
Mana yang kaya, mana yang miskin? Ya, sudah berulang tadi pembahasan bahwa belum adanya aturan yang jelas. Tetapi kalau saya bisa sampaikan, bahkan Bapak Ibu yang sudah mengunduh aplikasi My Pertamina. Ada yang sudah mengunduh? Pasti sudah kan. Di situ jelas ya, merek mobilnya apa, CC-nya berapa. Kalau tidak masuk dalam kategorinya, kita tidak diberi izin untuk membeli Pertalite. Bahkan sampai merek mobilnya itu ada. Jadi kalau dia 1.500 ke bawah, itu baru muncul izin kita membeli. Kalau dia 1.500 ke atas, tidak bisa membelinya, tidak keluar barcode atau izin untuk membelinya. Nah itu adalah salah satu bagaimana pemerintah untuk mengetahui siapa yang maaf, siapa yang kurang mampu dan siapa yang mampu. Ya mungkin kalau kebijakan lainnya nanti akan ditambahkan oleh Bapak Suandika dan Pak De Bagus Bawo. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ana Agung Eli Kastari. Jadi langsung saja ya, ini terkait dengan pertanyaan terakhir, ini sangat menarik sekali untuk saya diskusikan kembali. Itu terkait dengan bagaimana caranya supaya kita bisa paham atau bisa membedakan mana orang kaya dan mana orang miskin yang berhak untuk menggunakan Pertalite atau tidak. Jadi kalau menurut hemat saya justru itu terbalik, Pak. Kenapa saya katakan terbalik? Semakin kita membedakan status orang, maka masalah itu akan semakin muncul. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin, boleh mengkonsumsi minyak atau BBM bersubsidi atau tidak, saya rasa itu akan menimbulkan masalah lebih banyak, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu contoh gampangnya gini aja deh. Kalau kita bedakan misalnya antara orang kaya dengan orang miskin harus menggunakan BBM bersubsidi atau tidak, kan demikian. Saudara pernah bayangkan nggak ada orang kaya yang pakai Grand? Kalau itu dibatasi dengan menggunakan sistem kaya dan miskin, berarti sepeda motor Grand itu wajib menggunakan Pertamax atau non subsidi loh. Itu kalau dibedakan berdasarkan status. Makanya saya berikan solusi tadi, bukan diberikan berdasarkan status, tetapi berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya adalah apa yang digunakan oleh subjek hukum. Kalau misalnya dia orang kaya tetapi yang digunakan adalah CC motor kecil misalnya seperti Grand, Supra, itu enggak masalah pakai yang subsidi. Tetapi ketika dia menggunakan yang lebih dari itu misalnya sepeda motor Harley gitu misalnya, kan enggak mungkin dia pakai subsidi. Nah maka dari itu bukan dari sisi kaya dan miskinnya subsidi itu bisa diberikan, tapi tergantung dari apa yang dipakai oleh subsidi, apa yang dipakai oleh subjek hukum itu sendiri. Jadi saya rasa demikian, suksema yang kembalikan ke moderator. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi saya lihat masih ada beberapa yang angkat tangan gitu ya, tapi belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Tapi ya memang selalu waktu akan membatasi gitu. Tapi ada beberapa poin yang mungkin bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh para pembicara. Yang pertama, contohnya misalkan kenapa harus ada subsidi dalam BBM. Subsidi itu niatannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat golongan tertentu. Ya, jadi ada kriterianya, meningkatkan daya beli golongan masyarakat tertentu, artinya yang paling bawah gitu. Supaya dia bisa membeli produk-produk yang sebetulnya dia tidak mampu menjadi mampu. Karena itu subsidi sebetulnya tidak untuk orang yang sudah mampu, kurang lebih gitu ya Pak Suandika ya. Dan kemudian, dan ini juga menjadi satu permasalahan ketika dalam proses tadi yang disebutkan sama Ibu Eli, bahwa distribusi BBM yang bersubsidi kalau dilakukan secara terbuka maka semua orang jadi bisa menikmatinya. Masalahnya apa? Ketika semua orang menikmatinya, maka kebutuhan konsumsi kebutuhan konsumsinya juga tinggi,
Padahal yang namanya subsidi itu pasti akan ada batasnya. Karena itu disebut kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan biasanya di awal tahun. Gitu ya. Baik. Saya pikir sampai di sini talk show kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang cukup kepada kita semua dan juga ide-ide yang tadi disampaikan, pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan juga bisa memberikan satu ide-ide yang akan bisa didiseminasi secara nasional nantinya. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga pembicara kita. Tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih juga kepada semua Civitas Akademika, pimpinan dari Universitas Mahendra Data, juga dari yayasan, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya kembalikan ke MC.